Pakar hukum Teuku Nasrullah, kritik ijazah Jokowi bukan pencemaran nama baik. Apakah saya, tidak bisa diproses berdasarkan kewenangan penyidik tadi, atau mesti dibuktikan dulu bahwa dia itu pedofil? Oke. Itu analoginya, gitu loh. Kan nggak seperti itu. Tentu di dalam proses penyelidikan dan penyidikan, ya fakta-faktanya diverifikasi dong. Pada saat itu bagaimana? Bener nggak? Tanya bener nggak? Misalnya cerita pedofil ini ternyata dia di Amerika atau di mana? Kemudian saksi-saksi sama dengan ijazah ini, ya UGM yang mengeluarkan, bener nggak kamu keluarin? Kan begitu. Ada barangnya, ada. KPU pernah nggak kamu? Pernah. Tapi sejauh ini sudah dilakukan. Sudah begitu banyak saksi. Oke, Bang Nasrullah, seperti apa Bang analoginya ini? Ya, Anda? nggak ada salah yang disampaikan oleh Damanik bahwa polisi punya kewenangan proses-proses penyelidikan sampai penetapan tersangka. Tetapi ada persyaratan. Kewenangan itu tidak bebas, ya. Kewenangan yang dibatasi oleh tanggung jawab hukum dan prosedural dalam penegakan hukum. Perbandingan yang diberikan itu tidak apple to apple terkait dengan perbuatan pencemaran nama baik. Anda bisa tanya ke seluruh profesor ahli hukum pidana, benar tidak apa yang saya sampaikan, bahwa kalau tuduhan pencemaran nama baik, maka jika apa yang saya tuduhkan itu benar ada, itu bukan pencemaran nama baik. Nah, tapi kalau terbukti bahwa apa yang saya tuduhkan itu keliru, maka baru saya dapat dianggap mencemarkan nama baik. Mengenai mekanisme tuduhan pembuktian, apa yang saya tuduhkan itu benar atau tidak, ada dua mekanisme. Pertama, saya menuduh baju kamu palsu, saya bisa menghadirkan bukti-bukti, ini buktinya. Tapi kalau saya nggak bisa menghadirkan karena saya tidak punya akses, maka kamulah yang membuktikan bahwa baju kamu asli. Nah, itulah kamu sebagai orang yang punya hak membela diri bahwa nama kamu dicemarkan. Tapi saya punya hak untuk tidak mau membuktikan itu. Punya hak, tetapi Anda tidak bisa menuduh orang mencemarkan nama baik. Anda menutup kebenaran. Apalagi kalau Anda pejabat publik. Pejabat publik itu punya tanggung jawab moral untuk menjaga ketenangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Anda, apalagi seorang mantan presiden loh, mantan presiden yang punya tanggung jawab. Roy Suryo itu sekarang jadi tersangka. Kita tidak tahu persis kan? Itu karena apa sih? Karena menuduh ijazah Jokowi palsu? Atau karena soal lain? Misalnya menimbulkan keonaran, menimbulkan kegaduhan, membuat berita bohong atau apa? Nah, kalau masalahnya ijazah palsu, saya sependapat dengan Pak Susno Duadi, sependapat juga dengan Pak Jimli, dan itu sudah saya katakan bulan Maret yang lalu kan, habis hari raya ketika saya pidato di kampus di Jogja itu, kalau itu mau dibawa ke pengadilan, Roy Suryo itu ada dua. Satu, pengadilan tuh harus membuktikan ijazah itu benar asli atau tidak, iya kan? Kalau nanti di pengadilan lalu tiba-tiba dinyatakan Roy Suryo bersalah, padahal masalah utamanya dia menuduh palsu, harus dibuktikan dulu. Dan yang membuktikan ijazah itu palsu atau tidak bukan polisi, harus hakim yang memutuskan. Polisi itu hanya mengimpun alat bukti lalu dijadikan bukti di persidangan. Polisi tidak boleh menyimpulkan ini asli, gitu, tidak boleh. Jadi harus diputuskan. Oleh sebab itu senarionya dua menurut saya. Satu, di pengadilan Roy Suryo itu sendiri nanti akan mengatakan begini, Roy Suryo akan mendesak, buktikan dong dulu bahwa itu asli, saya tuduh itu palsu, mana aslinya? Kan gitu. Bisa begitu ya? Nanti. Ya bisa begitu, memang begitu kan? Iya. Mana aslinya? Kalau saya nuduh palsu lalu aslinya tidak ditunjukkan, mana? Karena logikanya adalah harusnya gugatan soal ijazah dulu yang diproses, baru kemudian pencemaran nama baik kan? Baru dia pencemaran nama baik kalau ini terbukti palsu. Ini terbalik Pak Mahfud, ini sekarang pencemaran nama baiknya dulu yang diproses. Iya, tapi nanti di dalam kan penasehat hukumnya dan hakimnya harus membalik logika ini. Kalau tidak begitu nanti kacau hukum. Atau begini,
pengadilan ini nanti akan memutuskan begini. Dakwaan ini tidak dapat diterima. Tuntutan ini tidak dapat diterima. Karena apa? Karena pembuktian tentang keasliannya tidak ada. Oleh sebab itu dipersilakan dulu dibawa ke pengadilan lain untuk pembuktian. Oh begitu ya. Bisa ada kalau opsi begitu. itu Kalau juga mau ya. adil begitu dong. Iya. Ini untuk kasus ini tuduhannya tidak jelas. Tidak dapat diterima. NO istilahnya. NO istilahnya. Iya. Apa? Karena ini pembuktian asli tidaknya tidak ada. Hanya kata polisi identik, bukan asli gitu. Terus gimana ya? Ya dapat diterima. Kalau mau dibawa ke pengadilan lagi soal ini, buktikan dulu ijazahnya di peradilan lain. Benar asli atau palsu gitu ya? Iya. Dibuktikan di situ. Nah, di situ kalau hukum mau ditegakkan. Kalau saya oleh sebab itu sejak awal udahlah, nggak usah ribut-ribut, damai aja lah gitu. Ini kan soal kan delik aduan kan, karena keaduan. Tapi terserah, saya tidak akan mempengaruhi. Tapi logika hukumnya begitu ya. Saya sudah lama mengatakan gitu. Ya harus ada pengadilan dulu yang memutus bahwa itu asli atau tidak. Ya, makanya orang kaget Pak, ini belum ketahuan palsu atau tidak, kok sekarang udah diputuskan pencemaran nama baik kan gitu ya. Pendapat dengan Anda. Tetapi ketika kita mempermasalahkan sesuatu, tentu kita memperoleh indikasi-indikasi terlebih dahulu. Oke, kalau Anda mengatakan ada presiden-presiden sebelumnya yang harus dipermasalahkan, adakah presiden sebelumnya yang mempunyai indikasi? Silakan Anda sebut. Gimana Bang? Apakah silakan sebut agar kita juga melakukan bersama ini. Prof kan bilang katakan bahwa Roy Suryo itu meneliti untuk rakyat, kepentingan umum. Ya semuanya yang harus diteliti dong. Jangan cuma Presiden Joko Widodo. Kalau nggak ada indikasi ngapain kita buka terlalu jauh? Sekarang indikasi yang dimiliki oleh apa karena persoalan setelah stupa? Ya kan? Mungkin itu persoalannya. Sebentar, selesaikan dulu Bang Nasrullah tadi maksudnya seperti apa? Indikasi yang disampaikan oleh Roy Suryo sebagaimana statement dia bahwa pertama gelar Dr. Andes atau insinyur, kemudian ada yang menyatakan pembuatan ijazahnya itu ada yang sampai mengatakan kampus, maaf ya, ini istilah-istilah yang digunakan oleh para itu ya, kampus pramuka dan segala macam. Kemudian ada statement-statement. Nah ini indikasi-indikasi sehingga dia masuk ke ranah itu. Saya tidak tahu, saya tidak berani mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi asli atau palsu. Yang harus dilakukan ketika ada tuduhan kayak begitu, tinggal Pak Jokowi, ini ijazah saya, duduk bersama, Anda periksa kemanapun, lakukan pemeriksaan. Ngapain sampai putra-putra terbaik bangsa harus masuk penjara? Mau 100 orang lagi? Setelah Roy Suryo CS, apakah akan ada Roy Suryo berikutnya lagi? Saya ke Bang Adi dulu sebentar untuk mengklarifikasi tadi Bang. Tadi berarti artinya Anda punya prasangka bahwa ada kepentingan di balik ini? Tentu. Jadi gini, pasca selesai putusan pidana stupa, ya ini harus dipahami historinya gitu loh. Pasca selesai itu timbullah rasa kebencian itu. Pidana stupa, ya kan? Pidana stupa itu Roy Suryo yang dihukum. Iya dong. Oke, Roy Suryo. Tapi respon Tifa. Sebentar. Kan Bapak berbicara kepentingan saudara Roy atas nama rakyat Indonesia, kepentingan umum. Itu loh. Jadi ada sejarah itu. Terus kemudian lahirlah orang-orang yang kemudian seperti Bang Bonatua diajak masuk ke dalam, semua dalam menjadi sebuah tim untuk mengusut ini. Dan kalau Pak Prof tadi mengatakan yang tadi bahwa ada indikasi itu baru-baru Prof. Bukan 2020 Prof. Itu pada saat digalinya. Bang Adi, kita tanya dulu Bang Freddy berarti juga setuju bahwa akan ada kepentingan di balik kasus ini. Baik, coba kita tanya ke Bang Bona nanti. Spesimen dari KPU ternyata itu. Jadi artinya barang bahan yang diteliti oleh RRT ini menjadi dokumen sekunder. Bahkan primer kalau kita melihat dari cerita KPU yang belum menyerahkannya ke Andri. Seandainya KPU menyerahkan dokumen ke Andri, ijazah otentik, ya bisa jadi ke KPU tinggal. Bang terus kasih Pak. Bentar ya, sebentar. Menjadi bahan bukti seperti itu. Baik. Tanggapan Anda?
Bang Freddy, tadi Anda sudah sempat mau Iya, terima kasih. Saya lebih dulu akan menanggapi dari Bang Nasrullah. Beliau ini guru saya. Ya, dulu saya lupa ngajar apa, tapi saya mau komentari dari sistem peradilan pidana, Bang. Sistem peradilan pidana kita kan udah jelas di KUHP itu penyidik itu mempunyai kewenangan. Penyelidik melakukan ya kewenangannya yang menemukan peristiwa pidana. Kemudian setelah ditemukan peristiwa pidana, ini diatur undang-undang KUHP loh. Kemudian ditingkatkan menjadi penyidikan. Penyidikan terus dikumpulkan ya alat bukti segala macam sampai ditemukan tersangkanya. Makanya kemarin diumumkan tersangka. Itu kewenangan penyidik. Setelah melalui banyak proses gitu ya. Itu kewenangan penyidik. Ya, dan itu tidak boleh dinafikan kewenangan itu dengan argumen, dengan analisa bahwa dibuktikan dulu. Ya. Nah, saya kemudian nanti berlanjut ke sistem peradilan pidana berikutnya. Ini P21 berkas lengkap akan dilakukan dakwaan oleh JPU, kemudian nanti dituntut, hakim yang akan memvonis. Hakim lah memvonis. Bang Nasrullah udah mengatakan ini boleh bersamaan. Ya, baik di dalam proses persidangan itu nanti itu diberi kesempatan semua pihak di situ. Pembelaan tentu nanti barang bukti yang katakan ijazah Pak Jokowi yang udah ditahan itu nanti akan melalui jaksa penuntut umum akan diperlihatkan kepada majelis, kepada para pihak, kepada Pak Jokowi, nanti bisa ditanyakan di situ ini benar punya Anda, nanti UGM dan lain-lain yang sudah tentu diperiksa di penyidikan itu. Ahli-ahli juga di situ. Nah, saya mau kasih analogi. Ya, ada misalnya begini. Ini nih sederhana, sebetulnya yang saya maksud adalah sederhana. Kasus ini benar-benar sederhana. Pencemaran nama baik, fitnah ini udah banyak contohnya kasusnya. Kalau dihubungkan dengan laporan Jokowi yang terkait dengan dugaan ijazah palsu yang dianggap sebagai fitnah dan seterusnya itu tadi. Nah, ini saya mencoba membandingkan dua hal ya. Yang pertama dari statement dari Rektoriat dan Dekanat ya tentu saja. Dan yang kedua adalah statement dari kepolisian yang menerima laporan itu, yang telah melakukan pemeriksaan. Saya minta maaf ya, saya membaca bolak-balik, mencoba melihat bolak-balik lagi. Untuk statement yang terakhir ini, pihak Rektoriat tidak pernah menunjukkan dokumen ijazahnya, fotokopinya, atau sejenisnya. Karena legalisir pasti ada, disimpan satu di dalamnya. Legalisirnya seperti apa, ini mestinya pada saat membuat statement Jokowi itu adalah lulusan UGM, lulusan tahun sekian, ini loh ijazahnya. Itu nggak ada ya. Berarti ini tidak berdasarkan dokumen otentiknya yang menyatakan bahwa itu ada, meskipun pada saat ada itu karena ijazah dikeluarkan hanya untuk yang bersangkutan. Yang arsipnya itu ditunjukkan toh mestinya gitu, atau fotokopi yang dilegalisirnya. Yang kedua, kalau kita baca dari Kepolisian Republik Indonesia, hasilnya juga sama, membuat pernyataan-pernyataan dikatakan itu asli dan seterusnya, tapi tidak menunjukkan ijazah aslinya. Jadi dua instansi yang memeriksa yang ini, dua-duanya tidak pernah menunjukkan ijazah aslinya Jokowi itu yang mana gitu. Di Rektoriat tadi yang saya baca statement Ibu Rektor itu ternyata juga nggak menunjukkan sama sekali. Ini kan dunia akademik, dunia ilmiah, kan mestinya cukup aja kalau misalnya karena ijazah dikeluarkan hanya satu, maka arsip atau sebut saja itu namanya adalah fotokopi yang dilegalisir dan seterusnya, mestinya ada di situ. Ini loh fotokopi yang dilegalisir. Itu nggak ada sama sekali. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah sebagai pengkaji ini, kemarin dulu sudah pernah saya membuat pandangan juga terkait dengan masalah ini adalah, jadi dua-duanya itu berlandaskan pada tidak pada dokumen aslinya. Kalau tidak berdasarkan dokumen aslinya, menurut pendapat saya tetap diragukan ya. Kalau tadi ada fotokopi legalisir, ada dokumen aslinya, nilai ada dokumen aslinya, ditunjukkan begitu, publik barangkali statement seorang akademisi rektor adalah berdasarkan fakta ilmiah yang ada dokumennya. Karena ini tidak ada, saya kira kalau yang lain juga akan mempersoalkan ya wajar juga. Ini benar atau tidak? Nah, sekarang pertanyaannya, terlapor juga sama juga begitu, ini benar atau tidak, malah justru dianggap sebagai membuat pernyataan yang memprosesnya. Tapi sebenarnya tidak perlu khawatir karena tetap aja di pengadilan nanti atau di kepolisian harus ada dokumen aslinya.
Ya, kalau nggak ada dokumen aslinya berarti nggak ada bandingannya bahwa itu asli atau tidak. Soal dokumen asli ini, Prof, ada pernyataan juga dari Rektor UGM ini kan menyebut bahwa ijazah ini sudah di tangan Jokowi sendiri, jadi sudah menjadi tanggung jawab dari pemilik ijazah tersebut. Itu bagaimana? Ya, tadi sudah saya sampaikan ijazah cuma satu. Tapi begitu dikeluarkan dia kan ada legalisirnya. Nah, dokumen legalisir itu pasti ada. Dunia akademik universitas pasti akan menyimpan. Kalau hari ini ya dokumen elektronik tentu saja sudah dimasukkan secara sistematik begitu. Mestinya harus ada. Ya, karena ini menjadi polemik nasional dalam konteks karena Jokowi adalah menjabat sebagai presiden gitu. Jadi tidak boleh. Kalau tadi dikatakan bahwa seolah-olah dia, oh ini rahasia pribadi, bukan masuk rahasia pribadi atau dokumen privat yang tidak boleh publikasi. Kalau seorang itu sudah menjabat publik, maka dokumen publiknya tetap itu menjadi milik publik. Artinya publik berhak untuk tahu dan mengetahui dokumen aslinya itu seperti apa, begitu. Oke, Haryanto, kalau Bapak berkenan saya diskusi dengan Bapak. Tadi Bapak mengatakan ada pemeriksaan ke UGM ijazah tersebut. Apakah dibawa ijazah asli Pak Jokowi ke UGM? Bukan, nanti Bapak mengatakan, saya mendengar, saya mencatat, tapi mungkin saya salah mencatat. Ada pemeriksaan ke UGM yang dilakukan oleh penyidik untuk melihat ijazah Pak asli itu asli apa tidak. Yang saya dengar ya Pak itu, yang dikerjakan oleh Bareskrim itu ke sana, kemudian membawa berkas, semua berkas-berkas. Karena kan kalau berkasnya ijazah Pak Jokowi kan nggak ada, semua juga nggak ada ijazah sana tua. Kan sesuai dengan keterangan Bapak penguasa UGM itu. Kalau sekarang itu ijazahnya di sana pasti sudah tidak ada kan, Pak, dibawa masing-masing. Jadi ijazah Pak Jokowi itu yang asli ada di Pak Jokowi sebenarnya. Ya mesti ya. Ada. Iya. Berarti pernahkah ijazah itu dibawa ke UGM untuk dikompar? Pertanyaannya, kalau memang pernah, berarti untuk dibawa ke UGM ijazah tersebut oleh penyidik, maka harus dilakukan penyitaan terlebih dahulu. Mungkin Bareskrim atau Polda Metro telah melakukan penyitaan terhadap ijazah asli Pak Jokowi. Kalau saya yang saya dengar itu ya, ini dari LBH-nya ya, para kuasa hukumnya. Ketika melaporkan ke Polda Metro, Pak Jokowi membawa ijazah aslinya. Diserahkan. Berarti ada penyitaan. Sudah, saya kira ya. Kalau ada penyitaan, maka terhadap barang tersebut harus sudah dimintakan izin dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berarti memang ada izin dari Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Selatan. Berarti sekarang ijazah Pak Jokowi yang asli di bawah penyitaan Polda Metro Jaya. Iya. Aslinya ya. Yang saya dengar kayak gitu. Saya kan nggak ngelihat ya. Itu tadi yang saya kan hanya pengamat, Pak, nggak ngikuti penyidik itu sehari-hari gitu, Pak. Enggak, Pak Solar, gini Pak, kalau saya nangkap tadi, bukan hanya Bapak, bukan hanya pengamat, saya tahu saya juga staf ahli, Bapak mungkin lebih mendalami permasalahan itu. Sebenarnya Bapak, bagi saya, Bapak beda dengan pengamat Pak Susno Juwadi. Pak Susno Juwadi itu kan hanya pengamat dari pensiunan kepresidenan ini. Bapak selain pengamat juga salah seorang staf ahli kalau nggak salah di kepolisian. Saya penasihat ahli, bukan penasihat ahli. Penasihat ahli tentu punya akses untuk mendapatkan informasi-informasi yang lebih akurat. Nah, dalam kaitan ini maka sebenarnya Pak, saya kembali ke sepadan gini. Pak Roy Suryo, saya mengajukan pertanyaan kepada Pak Roy Suryo dan tim lawyernya ini. Siap. Tadi kan ada ijazah Pak Jokowi yang kita dengar juga dari lawyernya mengatakan sudah diserahkan ke Polda Metro. Baik. Nah, kalau Pak Jokowi, Polda Metro mempertemukan restoratif justice, kan sekarang boleh dilakukan upaya restoratif justice, ya, dipertemukan Bapak dengan Pak Jokowi di Polda Metro. Ini ijazahnya, Roy Suryo silakan periksa, verifikasi, ternyata Anda keliru
terhadap tuduhan Anda selama ini. Pak Jokowi menuntut, ya sudah, kalau ada keliru, minta maaf, saya maafkan. Anda bersedia minta maaf? Kalau saya keliru, karena penelitian itu juga keliru, karena softwarenya keliru, saya bersedia minta maaf. Tapi kalau ternyata ijazah itu memang palsu, dan itu kita teliti, Jokowi yang harus minta Jangan maaf. yang kedua dulu, yang pertama dulu. Anda bersedia minta maaf? Bersedia kalau memang saya salah. Tapi insya Allah penelitian ini tidak salah. Oke. Masih insya Allah ya? Iya. Oke, kalau begitu Pak, saya berharap sebenarnya Polda Metro Pak Jokowi menjembatani peraturan Kapolri, termasuk mungkin Pak Arianto tadi untuk melakukan upaya restoratif justice, mempertemukan para pihak di Polda Metro, melihat ini ijazah aslinya. Anda Roy Suryo silakan, sehingga nama Pak Jokowi juga bersih di publik sekarang. Kalau daripada kayak begini dibawa kepada berapa ratus orang lagi mau dibawa menjadi tersangka, semakin banyak dibawa menjadi tersangka, semakin liar persepsi publik terhadap Pak Jokowi. Selesaikan dengan cara itu. Pak Jokowi ini mantan Presiden Republik Indonesia, 10 tahun loh beliau mengabdi, mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan kesempatan lainnya bersama cucu. Masa gak punya nilai-nilai kenegarawan? Saya langsung jawab ya. Ya. Polisi sekarang ini kan mengedepankan RJ, Pak. Ya. Saya kira-kira ya, kalau memang ada kayak gitu ya, barangkali Pak Kapolri masih welcome, Pak Kapolri ya, untuk RJ itu. Tapi sekarang kan kuncinya kepada Pak Jokowi. Nah, mumpung ada anunya Pak Jokowi ini, mestinya dia yang merayu lah katanya. Kalau saya selalu berharap Pak Jokowi itu sebagai negarawan. Ya. 2 periode beliau jadi presiden. Jadi terima kasih Pak, Bapak memberikan saran yang bagus sekali ya. Dan saya ingin jawab yang tadi, yang sebelumnya. Saya ingin menjawab tadi bahwa kita itu menegakkan hukum itu jangan sampai istilahnya Bapak tadi katakan jangan ngawur gitu ya. Ya. Saya ini sebagai penyidik Bapak tahulah. Saya tidak suka melanggar dan saya jujur dan menegakkan apa yang benar yang ada. Ya. Dan saya tadi tersinggung dia katakan bahwa Perpol itu saya langgar, kemudian saya bukan itu Pak. Saya bikin Perpol itu demi untuk menutupi kekosongan hukum. Pak Arianto, mohon maaf saya bukan katakan Bapak langgar, tapi dilanggar oleh penyidik. Gak usah dijawab. Bapak bukan langgar Pak. Ini udah 10.20. Daripada saya stop tiba-tiba. Terus yang kedua Pak, tadi Bapak kan mengatakan Pak supaya tidak ngawur gitu ya. Saya ulangi lagi Pak, penentuan pasal-pasal itu tadi Pak, itu adalah berdasarkan dari rekaman bukti yang 720 itu Pak. Itu rekaman digital Pak. Itulah yang dikerjakan. Nah itu ditafsirkan oleh para ahli. Kalau seperti ini nih masuknya ikut enggak dalam suatu hujatan ataupun apa. Itu Pak, jadi barang buktinya itu lengkap sudah ada gitu. Nah kalau seandainya itu ternyata itu salah penafsiran pasal, itu kan bisa mengajukan gugatan di pra peradilan atau nanti dipembuktikan sehingga nanti tidak terbukti. Itu Pak, saya hanya ini semangat saya Pak, hanya memberikan pada publik ini loh yang kejadian yang sesungguhnya terjadi itu gini. Demi Tuhan Pak, saya tidak membela Pak Jokowi Pak, saya nggak ada urusan apa-apa dengan Pak Jokowi. Ya, saya percaya Pak Nasrullah. Saya menegakkan hukum ini demi kebenaran dan jangan sampai kemudian kok hukum masuk seperti itu kita nggak lakukan perbaikan. Baik. Ya, Pak Nasrullah, saya percaya kok Pak Arianto insya Allah mau. Pak Arianto rapat dengan dengan para tim termul aja, rapat sendiri mereka aja, Pak Arianto datang kok. Izin Datuk Karni bisa Iya, Pak Arianto datang izinkan saya terciduk. Ya oke. Ini udah hampir jam 11. Mau sampai jam 1. Bang, boleh saya lanjutkan sedikit lagi? Sedikit lagi. Oke. Dah Pak Jokowi yang terhormat, Bapak Presiden, tentu Bapak sayang negara. Berapa besar biaya yang telah dibuang oleh negara, waktu dan tenaga hanya persoalan ijazah Bapak. Padahal Bapak bisa mempersingkat penyelesaiannya itu duduk ketemu, hey Suryo CS, Rismon, ini ijazah saya, periksa kemanapun. Selesai masalah ini. Kenapa Bapak biarkan putra-putra terbaik bangsa bertempur seperti ini? Berapa banyak ahli yang diperiksa? Kalau ada ijazahnya. Pakar hukum Teuku Nasrullah menanggapi polemik dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi.
Dalam kasus ini, Polda Metro Jaya menetapkan 8 tersangka dalam 2 klaster kasus pada tanggal 7 November tahun 2025. Toku menilai bahwa kontroversi ijazah Jokowi semestinya dilihat dari perspektif kepentingan umum, bukan pribadi. Ia merujuk pada pasal 310 ayat 4 KUHP dan pasal 27 Undang-Undang ITE, yang menyebut bahwa kritik atau tuduhan tidak dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik jika dilakukan untuk kepentingan publik. Kita melihat apakah sebenarnya kasus ijazah palsu Pak Jokowi ini tidak dikaitkan dengan kepentingan pribadi Pak Jokowi, lebih kepada persyaratan yang ditentukan oleh KPU dalam pencalonan sebagai Presiden Republik Indonesia, kata Toku dalam program Indonesia Lawyers Club Reborn, dikutip Minggu tanggal 16 November tahun 2025. Apakah kritisi sebagai syarat presiden itu masuk kategori kepentingan umum atau tidak? Imbuhnya, menurutnya, penyelidikan atas tudingan tersebut bisa menjadi pembelajaran hukum agar kasus serupa tidak terjadi lagi di masa depan, terutama dalam konteks integritas pejabat publik dan keabsahan administrasi negara. Toku juga mengingatkan aparat penegak hukum agar tidak terjebak pada praktik penegakan hukum yang berpotensi menyimpang. Tidak boleh ada moral hazard dalam penegakan hukum. Masukkan aja dulu, nanti nggak terbukti nggak apa-apa, yang penting kita sudah bisa tahan, kata Toku. Klaster pertama terdiri dari 5 tersangka yakni Egy Sujana, Kurnia Trirohyani, Damai Harilubis, Rustam Effendi dan Muhammad Rizal Fadilah. Kemudian klaster kedua terdiri dari 3 tersangka yakni Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar dan Tifauziah Tias Suma alias Dr. Tifa.